لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh beserta seluruh pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman di mana saja berada yang dirahmati Allah, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Kita mulai pengajian dan kajian kita tentang ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak di dalam kitab suci Al-Quran dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan bantuan. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul untuk menyampaikan dakwah dan risalah, menyampaikan pesan-pesan Allah agar manusia bisa berubah dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang gelap menuju ke alam yang terang benderang, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang tadi kita baca terdapat di dalam surah Al-Hajj, yang ayat ini juga berkenaan dengan ayat-ayat tentang akhlak dan ilmu akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Hajj ayat 55. Bunyi ayatnya: wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtata aw ya'tiyahum azabu yaumin aqim. Artinya, dan senantiasa tidak putus-putus
walayazal dalam bahasa Arab, maknanya senantiasa. Orang-orang kafir itu selalu dalam keadaan ragu dan keraguan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sifat dan akhlak dari orang kafir, selalu ragu dan mendustai ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak mau percaya, ragu apakah benar nih Muhammad Nabi dan Rasul, dan bahkan ada yang lebih hebat lagi dalam mengejek yang kami enggak cocok untuk mendengarkan dakwah dari risalah dari Tuhanmu ya Muhammad. Mengapa tidak malaikat saja diturunkan kepada kami agar kami lebih yakin? Jadi Allah memberikan jawaban, kalau malaikat itu datang bukan untuk berdakwah, tapi untuk mendatangkan azab atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang selalu mengejek dan mencela agama Allah, dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan ayat ini untuk memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Rasul setiap hari, setiap saat datang menyampaikan dakwah dan risalah, tapi bagi orang-orang kafir baik di Mekah maupun setelah hijrahnya Nabi ke Madinah Al-Munawwarah, tetap saja ada orang-orang yang masih kafir kepada Allah, syirik kepada Allah, dan mereka tidak percaya dengan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap, sifat dan akhlak mereka selalu dalam keadaan ragu. Setelah ragu, mereka mendustai, membohongi, mengejek kalau bahasa kita. Seperti yang dulu pernah kita baca di surah Al-Anfal ayat 31-32. Mereka mengatakan kalau kami mau buat-buat ayat bisa juga. Nah, jadi kalau kami ingin membaca seperti yang engkau baca ya Muhammad bisa juga. Tapi yang kamu baca itu mulai mengejek. Itu asatirul awwalin, cerita dongeng orang-orang dulu. Jadi kami enggak mau dengar. Kami tidak ada waktu untuk mendengar apa yang engkau sampaikan, dan kami ragu dengan apa yang kamu bacakan. Nah, di sini Allah menguatkan pembicaraan bahwa memang di setiap saat, di setiap masa ada orang-orang kafir, ada orang-orang musyrik, ada orang-orang munafik, ada orang-orang yang fasik yang mereka selalu ragu kepada ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah agar manusia yang syirik menjadi beriman kepada Allah, manusia yang bodoh menjadi pintar, manusia yang berada di lembah hitam di alam maksiat dia bisa mendapatkan cahaya iman, manusia yang selalu berada dalam kesesatan bisa pindah ke petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang tidak beriman ini disebutkan oleh Allah, wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu. Senantiasa orang-orang kafir itu selalu dalam keadaan ragu, penuh dengan keraguan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan mereka percaya?
hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtata, hingga datang kepada mereka suatu saat ketika mereka mati dengan tiba-tiba. Nah, ini ternyata semua orang yang sudah mati ini percaya pada Quran, percaya kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah mati, apakah mati secara baghtatan, secara tiba-tiba, atau mati ya melalui sakit, berpenyakit, lama sakitnya, tetapi dia tetap ragu terhadap ayat-ayat Allah yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, karena memang akhlaknya itu jelek, sifat dan perilakunya selalu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sangat sering kita baca itu ada di surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang melawan atau menentang Allah dan Rasul, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Jadi ada orang baru percaya kepada Al-Quran itu benar, Muhammad itu benar Nabi dan Rasul ketika sudah mati atau menjelang mati. Maka semua orang itu mengakui. Kapan dan di mana kita tahu? Ya menurut Al-Quran. Kalau ilmu kita nggak sanggup untuk memeriksa atau ingin meneliti seseorang, apakah yang mau meninggal atau yang dalam keadaan sehat dia beriman ataupun tidak beriman, Nabi saja sudah mengungkapkan bahwa kami bukanlah pengawas terhadap kalian. Nggak mungkin kita intai ini satu persatu, dia nggak sholat, dia sholat dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang yang selalu, wala yazal itu juga makna selalu, senantiasa, nggak putus-putus, tiap hari dia ragu kepada Allah, termasuk orang Islam yang tidak sholat, yang tidak beribadah kepada Allah, ini memihak kepada orang kafir-kafir ini. Jadi Islam, kita kalau sudah Islam, Islamlah secara benar. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakumul azab summa la tunsarun. Bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Apa maknanya ini? Orang-orang yang ragu terhadap ayat Al-Quran, orang yang nggak mau beribadah, orang yang masih kafir, orang yang selalu menantang Allah, orang-orang yang selalu mendustai Allah, Allah panggil itu di dalam surah Al-Mujadilah dan di surah Az-Zumar. Wa anibu ila rabbikum, itu di surah Az-Zumar. Kembalilah kepada Tuhanmu, wa aslimu lahu, Islamlah secara benar, min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum Allah mendatangkan azab. Bila azab telah didatangkan oleh Allah, summa la tunsarun, kemudian kamu nggak bisa tertolong lagi. Nah, ini artinya kemurahan dari Allah, rahmat dari Allah, tawaran dari Allah yang amat lembut ini. Orang-orang yang berakal dia terima itu. Artinya yang selama ini dia bergelimang dalam dosa, bergelimang dalam maksiat, tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah, Allah memanggil orang berdosa, taubat ya. Yang Islam, yang sudah Islam, Islamlah secara benar. Orang Islam yang benar itu yang menegakkan rukun Islam. Salah satu rukun Islam mengerjakan sholat 5 waktu, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Jaga 5 waktu saja, nggak sanggup melaksanakan sholat sunat, itu sudah mulia dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tantang suruhan Allah, yang nyuruh kita sholat Allah, yang nyuruh kita beribadah Allah, yang mengajarkan tentang tata cara sholat Rasulullah, berarti kalau kita tidak mau sholat,
kita menantang Allah, kita menantang Rasul. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang melawan Allah, yang menentang Allah, yang menantang Allah, yang tidak setuju dengan suruhan Allah, yang tidak setuju dengan suruhan Rasul, ulaika fil azallin, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Arti hina enggak mulia. Kalau mulia itu enggak hina. Jadi kalau seseorang hidup di dunia ini dimuliakan oleh Allah karena ibadahnya, karena sholatnya, beruntung kehidupannya, apapun pekerjaannya, ataupun apapun tingkatan hidupnya. Dia miskin tapi sangat taat kepada Allah, dia kaya tapi sangat murka kepada Allah. Yang paling bagus orang kaya, pejabat, orang miskin yang taat kepada Allah. Yang dikutuk oleh Allah orang kaya yang sombong, yang bergelimang dalam maksiat, orang miskin yang juga menyombongkan diri di hadapan Allah, dan pejabat-pejabat, penguasa-penguasa yang menjauh dari Allah. Allah Maha mengetahui apa yang kamu jarah setiap hari. Wa ya'lamu ma jarahtum fin nahar. Allah Maha mengetahui apa yang kamu dehdo, apa yang kamu kejar kesana kemari setiap hari, tapi kamu lupa kepada Allah Azza wa Jalla sebagai pemberi rizki. Jadi untuk ayat ini sebelum berakhir ayat 55, orang mulai percaya kepada Allah menjelang mati atau setelah mati, dan orang juga akan lebih yakin kepada Allah menjelang meninggal dan setelah meninggal. Contoh ini sering sekali kita bacakan ayat, tapi mudah-mudahan jamaah tidak bosan untuk mendengarnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah ini artinya konsisten. Konsisten itu artinya dia selalu mau untuk beribadah kepada Allah. Berbeda dengan ayat yang sedang kita baca ini. Ada orang selalu dia tantang Allah. Orang istiqomah selalu dia mau untuk menuruti Allah dalam kehidupannya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya mereka yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqamah dalam ibadahnya, dalam mematuhi Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun atas perintah Allah menjelang meninggal orang-orang yang beriman ini. Ini bisa diperiksa dalam kitab-kitab tafsir bahwa makna tatanazzalu alaihimul malaikah itu belum meninggal, menjelang meninggal. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun atas perintah Allah untuk menyampaikan pesan Allah. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu gundah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Berarti ini orang ini belum meninggal nih, masa-masa sakaratul maut. Sebenarnya sakaratul maut itu mabuknya mati, sakit sekali. Tapi bagi orang yang beriman dimudahkan oleh Allah, karena Allah menampakkan surga. Orang kalau sedang melihat yang nikmat lupa kepada sakit, karena nikmat yang sedang disuguhkan oleh Allah lebih nikmat daripada sakitnya itu. Sebenarnya makna sakaratul maut, sakarat itu mabuk, sakit alaihim ya kurajih.
sakaratul maut, mabuknya mati. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, yang istiqamah beribadah kepada Allah menjelang meninggal, ini untuk mudah ingat. Kalau nggak bisa tafsir bahasa Arab, ada tafsir bahasa Indonesia, tafsir Quraish Shihab, namanya tafsir Al-Misbah. Kalau tafsir Ibnu Katsir itu juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nanti bisa dilihat, ayat ini ada di surat Fusilat atau Hamim As-Sajadah ayat 30 dan 31 di bawahnya. Sesungguhnya mereka yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, maka menjelang meninggalnya, dan dia istiqamah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjelang meninggalnya Allah utus malaikat untuk memuliakan orang yang mau meninggal ini, untuk disampaikan satu berita dari Allah, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu gundah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Mungkin ada yang bertanya dalam hati, ya Allah, ya Tuhan, bagaimana dengan istri, anak, ibu, keluarga yang saya tinggalkan, siapa yang mengurus mereka? Allah menjawab, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kamilah yang menjadi penolongmu dalam kehidupan duniamu dan ukhrawimu. Dunia ini masalah rezeki, ukhrawi masalah ibadah. Jadi kalau bapaknya dulu taat kepada Allah, ibunya dulu taat kepada Allah, insya Allah anak-anaknya akan ingat dan mengenang kebaikan dari ayah-ayahnya. Apalagi ada orang kampung bilang, kah beka bah kada ayah ke jamun cukup taat, mak ke cukup taat, keluarga wara keluarga saleh, baik sampai dengan meninggal ayah, meninggal mak, lupa kepada Allah. Itu harus ada di masyarakat yang memberikan dakwah seperti ini, sehingga anak-anak ini ingat, ya, oh keluarga saya dulu orang baik, orang yang sholat, orang yang mau beribadah. Karena janji Allah, orang-orang yang senantiasa dan istiqamah di dalam beribadah kepada Allah, menjelang meninggal dah tahu dia ke surga, dah tahu tiket, nggak ragu lagi. Jangankan urusan akhirat, ya, urusan dunia saja. Coba ke Belang Bintang, mau ke Jakarta nggak ada tiket, anak pegah pak empat nampai yang tertuh lebih yang lepas lu nggak bisa. Nah, jadi Allah memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya yang ingat dan taat kepada Allah, menjelang meninggal sudah tahu bahwa dia orang baik. Demikian juga dengan ayat yang sedang kita baca ini. Kalau dia kufur, kafir, syirik, fasik, munafik kepada Allah, menjauh dengan Allah, ingkar kepada Allah, hidup dalam maksiat kepada Allah, wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin min hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtah baghtatan aw ya'tiyahum 'adzabu yaumin 'aqim. Baru nggak ragu lagi. Nah, Allah sebutkan apabila dia sudah mati atau menjelang mati. Baghtatan, ada yang mati dengan tiba-tiba, ada yang mati melalui proses lama sakitnya, tapi dia pelaku maksiat, masa sakit pun tidak mau bertaubat kepada Allah, maka tunggu saja, au ya'tiyahum azabu yaumin aqim, atau Allah datangkan azab pada hari semua orang menerima azab. Aqim itu hari bahaya. Kapan hari bahaya itu? Ya sejak di alam kubur dia tahu nanti. Kalau enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keluhan-keluhan orang-orang yang berada di alam kubur. Saya sangat sering mengulang ayat di surat Yasin, qalu ya wailana man ba'sana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata,
aduhai celakalah kami, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur ini. Haza ma wa'adar rahman, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul. Jadi kalau sudah mati, kalau sudah berada di alam kubur, mereka berkata Allah benar, Nabi benar. Dulu waktu di dunia, ya seakan-akan ya apa yang dibacakan dari Quran dia lewati saja. Hari ini dia meninggalkan salat, besok itu juga orang itu juga yang meninggalkan salat. Bahkan satu keluarga kompak, ayah, ibu, kakek, nenek, anak semua tidak salat, tapi mereka bergembira, selalu rezekinya ada. Malam kemarin saya membahas di Istiqomah Blower tentang orang-orang yang nggak mau beribadah, tapi setiap hari dia bisa makan, setiap hari bisa dia minum. Lalu dia berpikir, kalaupun kita nggak beribadah kepada Allah, yang penting makan minum setiap hari ada. Nah, ini orang-orang yang diistidratkan oleh Allah. Artinya Allah beri rezeki tapi dia semakin sombong. Allah beri berbagai macam kemudahan, nuwafi itu artinya Allah cukupkan, kami cukupkan apa kebutuhannya. La yabkhasun, enggak rugi dia dalam kehidupannya, semua ada. Mau ke luar daerah dengan mudah dia bisa pergi. Mau ke luar negeri dengan mudah dia bisa pergi, tapi tiap hari mengingkari Allah, kufur kepada Allah, itu Allah janjikan kepada mereka tempatnya di dalam neraka jahanam. Nah, kita jangan seperti itu, karena tempat neraka jahanam itu sudah diberitahu oleh Allah. Ada Qarun, ada Fir'aun, ada Haman, itu di surah Al-Ankabut. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Qarun, Fir'aun dan Haman yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam dan juga di zaman Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Harun ini adik abang. Jadi ketika berdakwah di depan Qarun malah dia mengancam untuk dibunuh Nabi Musa alaihissalam, mau dibunuh Nabi Harun alaihissalam. Maka Allah perintahkan, coba datang sekali lagi berdakwah. Izhaba itu dua orang, Musa dan Harun, coba lagi dakwah lagi. Maka dakwah itu juga cukup sekali. Nah, inilah maknanya dakwah itu sepanjang masa, jangan putus asa. Jadi harus selalu, Allah saja menyuruh Nabi Musa dan Harun meskipun diancam untuk dibunuh, coba datang lagi. Ini tanya Omah Hurjeli, ya kan? Hurjeli Allah dengku. Toko ipeduk ande. Ipeduk kan ipeduk lagi yang ipeduk ipoh maksudnya. Takut. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun tetap berani berdakwah. Yang kemudian karena keingkaran mereka, Qarun karena hartanya yang banyak sombong, ditenggelamkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilongsorkan tempat dia tinggal. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah dan ajudannya yang bernama Haman yang juga sombong, karena ada juga ajudan-ajudan dia melebihi kesombongannya daripada pemimpin-pemimpinnya. Ini bergaya Haman. Jadi ada tiga orang, ada Qarun, ada Fir'aun, ada Haman. Tiga-tiganya dimusnahkan oleh Allah karena kesombongannya dan selalu ragu tentang kenabian Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Ada setiap orang, setiap masa. Nabi Muhammad penuh tantangan juga, ditantang oleh pamannya Abu Lahab, ditantang oleh Abu Jahal, ditantang oleh kafir-kafir di Mekah pada waktu itu, tapi Nabi tetap berdakwah, menyampaikan pesan-pesan Allah. Ancaman kepada Nabi tiga, liyusbituka, kamu mau ditangkap. Ini diberitahu oleh Allah ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, tapi persoalan di Mekah dulu, Nabi dulu mau dibunuh, mau ditangkap, mau diusir dari kota Mekah, tapi Allah menunjukkan tempat lain. Fa'awakum wa ayyadakum binasrih. Ayat ini sudah kita baca hari Senin malam yang lalu. Allah menyiapkan tempat yang lain.
Allah memberikan kekuatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Rasul, dan seluruh orang-orang yang beriman dikuatkan fisiknya, dikuatkan imannya, dan Allah menolong mereka binasri dengan pertolongan Allah. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah memberikan rezeki yang baik dan halal kepada semua orang yang telah ikut berhijrah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang percaya ketika menjelang mati dan setelah mati. Orang beriman menikmati kematiannya sebelum meninggal dan setelah meninggal. Nah, ini perbedaannya. Saya ulang, orang yang kufur dan kafir kepada Allah mulai tersiksa menjelang meninggalnya dan setelah meninggal. Orang beriman mulai menikmati keimanan dan ketakwaannya menjelang meninggal dan setelah meninggal, daiman abada, untuk selama-lamanya. Tidak ada persoalan. Di yaumil mahsyar mereka dibangkitkan oleh Allah dengan wajah yang berseri-seri. Siapa yang berkuasa di yaumil mahsyar? Al-mulku yawma idzin lillah yahkumu bainahum. Raja di hari kiamat itu Allah. Kan kita baca surah Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Allah raja di hari pembalasan. Jadi tidak ada panitia, nggak bisa bentuk panitia. Ada orang sombong, dia tulis nih di baju kaosnya, panitia hari kiamat, sombong. Pikir agedonya biar terima jamil lah. Nggak bisa, nggak usah memperolok-olok Allah. Allah raja di hari pembalasan, artinya semua raja-raja di dunia nggak berkuasa lagi. Jadi Allah, al-mulku yawma idzin lillah, raja pada hari alam mahsyar, alam kiamat, alam akhirat, Allah. Al-mulku yawma idzin lillah, hari ini rajanya Allah. Yahkumu bainahum, Allah yang memutuskan antara mereka. Antara siapa? Antara orang kafir dengan orang beriman. Dah jelas itu, nggak perlu tunjuk tangan, ya Allah saya beriman dulu, belum tentu benar dia. Jadi Allah yang memutuskan. Pengadilan Allah, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah pengadilan Allah pengadilan yang seadil-adilnya? Yang beriman, yang bertakwa masuk surga, yang kafir, yang kufur, yang fasik, yang munafik masuk neraka. Itulah yahkumu bainahum, Allah memutuskan. Hakim kan tugasnya memutuskan. Jadi hakim yang paling tinggi Allah Azza wa Jalla, bukan hakim tinggi. Yang nanti termasuk adik saya itu Munir Muhammad, hakim tinggi. Bukan hakim tinggi yang ada di mahkamah. Hakim yang paling tinggi di yaumil mahsyar, al-mulku yauma idzin lillah, raja, penguasa, pemilik kekuasaan langit dan bumi, dunia dan akhirat, Allah. Yahkumu bainahum, Allah lah yang memutuskan siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang kafir dan kufur kepada Allah. Fallazina amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka berada di dalam surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Itu pengadilan Allah. Siapa yang dulu beriman waktu di dunia, beramal soleh, maka Allah putuskan ini adalah penghuni-penghuni surga. Sebaliknya, wallazina kafaru wa kazzabu biayatina faulaika lahum azabun muhin, dan orang-orang yang kafir serta mendustai ayat-ayat kami, kata Allah, faulaika lahum azabun muhin, maka bagi mereka Allah timpakan azab
yang amat menghinakan. Azab yang hina di mana? Di neraka. Di neraka enggak ada orang mulia. Jadi anak-anak muda ini jangan jangan sok-sok dalam berbicara. Kalau kami nanti mau bertemu dengan artis-artis di dalam neraka, nggak bisa bertemu. Dan tidak semua artis masuk neraka. Ada artis yang taat, kecuali artis-artis yang memang lupa kepada Allah. Jadi jangan seperti itu. Jangan memperolok-olok ayat Al-Quran. Sadarilah bahwa mudanya kita ini suatu saat akan lemah. Sebaik-baik orang sejak masa muda dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca dua atau satu lagi jika memungkinkan waktu, ayat berikutnya. Wallazina hajaru fi sabilillah summa qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Ini mumpung kalau istilah bahasa Jawa, syukur kita masih berada di bulan Muharram, bulan kita bisa untuk menilai diri kita sendiri. Jika ada dosa, bertaubatlah. Dan di bulan Muharram ini mulailah dengan yang baik-baik. Hijrah kita diperintahkan oleh Allah. Kalau dulu hijrah fisik itu dari Mekah ke Madinah, sekarang siapa yang mau berhijrah? Pertama, orang-orang yang melakukan maksiat berhenti dari berbuat maksiat, pindahlah kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallazina hajaru fi sabilillah, orang-orang yang berhijrah ke jalan Allah atau pada jalan Allah. Summa qutilu, ini masa Rasulullah. Gara-gara hijrah ini mungkin dibenci oleh walau karihal kafirun, walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Walau karihal musyrikun, walau dibenci oleh orang-orang musyrik. Mungkin saja karena mereka sangat setia kepada Rasulullah dan agama Allah, mereka bisa dibunuh baik secara sembunyi-sembunyi, au matu, atau meninggal karena hijrah, karena terlalu capek, sakit, berpenyakit, mati dia karena berhijrah ke jalan Allah. La yarzuqannahumullahu rizqan hasana, Allah akan memberikan rezeki dan anugerah kepada mereka, rizqan hasana, pemberian yang sangat baik. Ini kalau untuk ukuran dunia tentu masalah harta. Rizqan hasana di akhirat surga. Rizqan hasana di akhirat surga, karena di dalam surga itulah rezeki yang paling banyak dan baik. Apa yang dulu tidak pernah dicicipi dan dirasakan ada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha lahuwa khairur raziqin, dan sesungguhnya Allah pemberi rezeki yang sangat baik. Maka jangan kita tantang Allah. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa innallaha la'alimun halim. Orang-orang yang berhijrah dari pekerjaan buruk kepada pekerjaan baik, dari maksiat ke jalan Allah, dari enggak mau ibadah kemudian taat kepada Allah, dari suka mencuri enggak mau mencuri lagi, dari suka berzina enggak berzina lagi, maka untuk orang ini dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah memberikan rasa nyaman dan aman dalam kehidupannya. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu, bila dia meninggal maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang diinginkannya. Nah, ini hebatnya. Kan ada surga Jannatun Naim, ada surga Adnin, ada surga Ma'wa, ada surga Darussalam. Ini sama seperti pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, surga itu kan banyak. Apa mungkin seseorang itu bisa dapat semuanya?" Narju kazalik.
Nabi menjawab semoga kita bisa untuk mendapatkannya. Nah, jadi untuk malam ini kita padai sampai di sini saja. Inti dari kajian kita, kalau kita berakhlak mulia, mengikuti akhlak yang baik, semoga yang pertama hendaknya kita jangan ragu terhadap apa saja yang datang dari Allah dan apa saja yang datang dari Rasul. Yang kedua, kita jangan mengikuti jejak-jejak orang kafir yang selalu ragu kepada Al-Quran, ragu kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, mari kita semua senantiasa mau beribadah kepada Allah, jangan tunggu masa sakit, apalagi menunggu masa meninggal. Semoga kita hidup dalam keadaan mulia, mulia di dunia dan mulia di akhirat nanti. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.